Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak enak. Kenapa? Coba yang di belakang pindah dulu ke depan. Dalam majelis itu ngomong nggak boleh ngebelakangi. Biar enak melihatnya. Kuntil anak naik pesawat bisa. Kuntil anak naik pesawat, pesawatnya jatuh di Lampung Barat. Kalau kalian semua, kita semua umat Nabi Muhammad jawab salam laini dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah sukanya ganjil, Rasul sukanya ganjil, maka yang jawab salam laini sekali lagi, laini doain masuk surga. Yang gak jawab salam laini doain masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak KUPT Kecamatan Gedung Kataan, yang terhormat para Dewan Guru dan Kepala Sekolah SMK dan MTS Pelita, yang terhormat seluruh jajaran panitia yang telah berhasil mensukseskan acara ini, dan yang lain cintai seluruh rekan-rekanku, anak-anak muda mau yang MTS maupun SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling harus diutamakan, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha ada, sebelum diciptakannya bumi ini ada. Allah yang maha ada, sebelum diciptakannya langit itu ada. Allah yang maha ada, sebelum diciptakannya manusia itu ada. Dan Allah yang maha ada, sebelum ditemukannya kata-kata ada itu ada. Yo, mau kita anak muda harus bisa memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Sama-sama semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala Semoga dengan sedikitnya lantunan syukur kita tadi, pelajaran di sekolah mudah diterima. Amin. Jadi anak muda yang soleh dan soleha. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda alam, the leader of Islam, pemimpinnya umat Islam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, mengalir keberkahan dalam diriku, tanda pancaran kebenaranmu. Nabi Muhammad
Pelit banget. Anak muda bukan sih? Baru jam 10 udah lemes. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya dulu jahiliyah hingga sekarang zamannya Laili Fauzia. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh rekan-rekanku, para anak muda, mau yang MTS maupun SMK, mau yang seumuran sama Laili, sama yang adik-adik Laili, sama-sama kita peringati momentum Maulid Nabi ini. Tapi pun alhamdulillah baru kali ini Laili ceramah bilang tabi pun jawab semua. Sekali lagi coba. Tabi pun mantap. Apa kabar semua, sehat? Mantap. Ada sebuah fenomena alamiah dalam diri seorang manusia untuk mencintai orang yang dikaguminya. Pernah jatuh cinta? Ya Allah. Kekaguman tersebut bisa lahir dari bentuk fisik yang indah, wajah yang cantik atau tampan, pribadi yang ramah dan santun, sikap yang tegas dan bijaksana, atau dari hal-hal lainnya. Sehingga tak mustahil yang diidolakan oleh kita semua, para anak muda, adalah para artis. Kenal sama band ungu, yang K-pop kenal sama Super Junior, yang cowok-cowoknya suka sama pemain sepak bola. Iya apa iya? Iya iyalah ya. Padahal ada seorang tokoh yang paling pantas kita jadikan idola. Siapa dia? Sabar, belum. Beliau berasal dari keturunan baik-baik. Dari Adnan punya anak Ma'ad, Ma'ad punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudar, Mudar punya anak Elias, Elias punya anak Mudrikah, Mudrikah punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak An-Nadar, An-Nadar punya anak lagi Malik, Malik punya anak Fahar, Fahar punya anak Ghalib, Ghalib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Ka'ab, Ka'ab punya anak Murrah, Murrah punya anak Kilab, Kilab punya anak Qusay, Qusay punya anak Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Nabi Muhammad. Hafal nggak coy? Kalau Benungu tahu? Tahu. Nabi Muhammadnya aja yang hafal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan menunggu hari kiamat, maka mereka banyak mengingat Allah. Tapi pun ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah punya suri tauladan yang patut kita contoh, yang harus kita tiru. Laili pernah baca seorang tokoh menulis buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Siapa penulisnya? Michael Hart. Kenal sama Michael Hart? Michael Hart itu Indomaret Tataan masuk gang rumahnya Michael Hart. Bukan. Siapa Michael Hart? Kalau dari namanya orang mana? Bagelen. Bagelen berapa? Saya maunya Bagelen 3. Kenapa?
Michael Hart tadi tulis tadi dengan judul buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Tahu artinya? 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Di dalamnya itu ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, seorang tokoh yang menjadi pemecah Perang Dunia Kedua. Ada di dalamnya Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India. Di dalamnya ada lagi Julius Caesar, pencetus Vini Vidi Vici, serta tokoh besar-besar lainnya yang si Michael Hart tadi tulis. Tapi apa? Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah pada urutan pertama. Sebagai apa? Sebagai the most successful all prophet and all religious personalities. Sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, pemimpin yang paling sukses di antara pemimpin agama, dan pemimpin yang paling sukses di antara pemimpin-pemimpin lainnya. Subhanallah. Dulu zaman jahiliyah, sekarang masih jahiliyah nggak? Dikit. Pada masa zaman jahiliyah dulu, sebelum Rasul datang, sebelum Rasul dilahirkan, kondisi bangsa Arab waktu itu jahiliyah. Yang kuat ngehancurin yang lemah, yang pintar mangsa yang bodoh, yang kaya nindas yang miskin. Bahkan yang lebih menyedihkan, martabat seorang wanita itu nggak ada apa-apanya, diinjak-injak. Percaya nggak? Harus. Kalau dulu Nabi Muhammad nggak diutus jadi seorang nabi, kita nggak ada sekarang kaum wanita. Karena dulu kalau misalnya ada orang tua ngandung terus melahirkan seorang anak perempuan, malu. Gak ada apa-apanya perempuan dulu. Langsung apa? Dikuburin hidup-hidup. Karena malu punya anak perempuan. Tapi sekarang apa? Martabat laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi istilah emansipasi wanita itu bukan hanya ada pada zaman Raden Ajeng Kartini, tetapi sudah ada sejak Islam datang. Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam. Apa kata Rasulullah? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kata Allah, engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Karena apa tujuan Rasulullah ke muka bumi ini? Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Coba sekarang kita perhatikan, friend. Kira-kira anak muda sekarang masih contoh nggak akhlak Rasulullah? Sedikit yang contoh. Sebagai bukti, kalau dulu Rasulullah ngajarin kita akhlakul karimah, sampai sekarang diajarkan pesan beliau. Anak muda sekarang coba kita lihat, hidung ditindih, lidah ditindih, kuping ditindih, pakai anting cuman sebelah. Mending mah kalau bagus, anting kawan keratan lagi. Pakai celana udah benar didodor-dodorin. Ya enggak, friend? Iya. Pakai baju yang cewek-cewek kurang kain. Iya apa ya? Ya iyalah ya. Dilihat dari belakang, wah bukan main. Tapi dilihat dari depan kayak tikus yang kesiram bensin. Dilihat dari atas kayak tuyul yang botak licin. Na'udzubillahi min zalik. Tapi di sini acara Maulid Nabi, subhanallah, pakai kerudung semua. Alhamdulillah, ahli surga semua. Amin. Tapi gimana kalau sampai rumah? Allahu a'lam bisawab. Rasulullah datang ke muka bumi dengan mengemban banyak misi. Salah satunya adalah misi membacakan ayat-ayat Allah. Misi yang kedua adalah memberantas segala bentuk kekafiran dan kekufuran. Misi yang ketiga adalah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Rasulullah,
khawatir nih sama anak-anak muda sekarang. Hingga diperingatkan sama Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, peliharalah dirimu, keluargamu, serta anak-anakmu dari api neraka. Zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Di zaman sekarang ini, di era globalisasi dengan kehidupan yang transparansi dan semakin majunya teknologi. Zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kalau dulu ibu-ibu kalian mainnya karet, kalau kalian sekarang mainnya internet. Kalau dulu bapak-bapak kalian mainnya cuma komedi putar di pasar malam. Kalau kita sekarang mainnya Twitter. Kalau dulu bapak ibu kalian lagi jatuh cinta mau kirim surat disangkutin di burung merpati. Kalau kalian sekarang mainnya udah apa? Wifi. Tapi jangan bangga dulu, maju teknologi. Tapi akhlak karakter kita juga merosot. Na'udzubillahi min dzalik. Tahun 1990 udah hadir belum? Udah lahir belum? Belum. Saya juga belum. Tahun 1990 di markas besar PBB, tahu PBB? Apa? Pasukan baris berbaris. Bukan. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi terbesar di dunia. Mereka pernah tahun 1990 mengadakan sebuah konferensi besar yang dihadiri oleh Michael Gorbachev, Margareta Thatcher, kenal nggak? Enggak. Kalau tadi Super Junior tahu? Tahu. Dihadiri oleh George Bush dan para pembesar dunia lainnya. Agenda yang mereka bahas adalah dunia anak-anak. Kenapa mereka membahas dunia anak-anak?